Dua penggawa Inter Milan cetak gol kemenangan Italia atas Prancis. Tim nasional Italia sukses meraih kemenangan atas Prancis dengan skor 3-1 pada pertandingan pembuka UEFA Nations League. Partai pertama grup B UEFA Nations League mempertemukan antara Prancis versus Italia. Laga berlangsung di Parc des Princes, Sabtu, 7 September 24, dini hari waktu Indonesia Barat. Dua bintang Inter Milan, Davide Fratesi dan Federico Di Marco masing-masing menyumbang 1 gol, sedangkan 1 gol Italia lainnya dicetak oleh penyerang Napoli, Giacomo Raspadori. Inter tertinggal lebih dulu lewat gol cepat Bradley Barcola ketika laga baru berjalan 12 detik. Dia pun menjadi pencetak gol tercepat dalam sejarah Prancis. Italia kemudian langsung merespons untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1 di menit ke-30 lewat tembakan first time Federico Di Marco di kotak penalti. Italia justru berbalik unggul menjadi 2-1 di menit ke-50 berkat gol pemain Nerazzurri lainnya, Davide Fratesi dari skema serangan balik, memaksimalkan umpan terukur Matteo Retegui. Pasukan Luciano Spalletti kembali menambah gol di menit ke-74 untuk mengunci kemenangan mereka menjadi 3-1. Kali ini giliran Giacomo Raspadori. Resmi, Inter Milan dan AC Milan penuhi financial fair play, sedangkan AS Roma gagal memenuhinya. UEFA telah menyatakan bahwa Inter Milan dan AC Milan memenuhi kewajiban financial fair play untuk tahun anggaran 2023, sehingga terhindar dari konsekuensi yang tidak diinginkan. Sementara itu, klub Serie A lainnya, AS Roma dianggap tak memenuhi kewajiban mereka. Pada hari Jumat, UEFA secara resmi mengonfirmasi bahwa Inter dan rival sekota mereka, Rossoneri telah berhasil memenuhi kewajiban FFP serta penyelesaian yang ditandatangani dengan Asosiasi Sepak Bola Eropa tersebut. AC Milan, FC Internazionale Milano, AS Monaco FC, Olympique de Marseille, Paris Saint-Germain, Beşiktaş Turki, Trabzonspor dan Royal Antwerp FC Belgia semuanya dinyatakan telah memenuhi target keuangan menengah yang ditetapkan untuk tahun anggaran 2023. Demikian bunyi pernyataan yang diunggah di situs web resmi UEFA. Nerazzurri telah menjual beberapa aset terbesar di skuad mereka pada tahun-tahun sebelumnya untuk menyeimbangkan pembukuan pasca krisis keuangan akibat pandemi COVID-19. Para pemain kunci yang dijual Inter termasuk Romelu Lukaku, Achraf Hakimi, dan Andre Onana. Selain itu, hasil positif yang diraih Nerazzurri di level domestik dan Eropa memberikan dorongan signifikan bagi keuangan klub. Inter meraih peningkatan hadiah uang yang signifikan, terutama selama kampanye di Liga Champions pada musim 2022 hingga 2023. Di mana Inter sukses mencapai babak final. Selain itu, Inter juga mengalami peningkatan pemasukan dari kemitraan komersial, namun sebaliknya, Roma malah berada di luar parameter yang dipersyaratkan. Oleh karena itu, klub ibu kota Italia itu terkena denda sebesar 2 juta euro. AS Roma sedikit melenceng dari target yang ditetapkan untuk tahun anggaran 2023 dan dikenakan denda sebesar 2 juta euro. Ungkap UEFA dalam pernyataan yang sama. Rumor kembalinya Paolo Maldini ke AC Milan mencuat, melibatkan investasi Arab Saudi. Paolo Maldini, ikon AC Milan, dikabarkan berharap dapat kembali ke klub yang telah menjadi bagian besar dalam hidupnya. Spekulasi ini muncul setelah rumor mengenai potensi akuisisi klub oleh investor dari Timur Tengah, terutama Arab Saudi, mencuat. Meskipun seringkali rumor ini dibantah, namun isu tersebut tidak pernah sepenuhnya menghilang. Jurnalis Fabio Santini, dalam sebuah wawancara di saluran YouTube Calcio Mercato, menyebutkan bahwa Maldini sedang berupaya untuk kembali ke AC Milan dengan dukungan dari investor Arab Saudi. Menurut Santini, Maldini tidak hanya ingin kembali, tetapi juga menginginkan kontrol penuh atas semua aspek klub jika ia kembali. Di saat yang sulit seperti ini, Ibrahimovic yang diharapkan pun tidak mampu mengatasinya, ditambah dengan rumor perselisihan pelatih dengan Rafael Leao dan Theo Hernandez di ruang ganti, para penggemar Milan merasa memiliki penyakit di dalam tubuh mereka tidak tahan lagi. Mereka melihat klub yang hebat, gemilang, dikelola oleh orang-orang yang menunjukkan kelemahan ketidakmampuan yang menakutkan. Mereka juga sudah melihatnya tahun lalu, tetapi bagaimanapun juga Milan berada di urutan kedua dengan Pioli yang dengan kerendahan hatinya, dengan menjadi orang biasa, telah menciptakan keseimbangan tertentu. Spekulasi mengenai kembalinya Paolo Maldini ke AC Milan dengan dukungan dari investor Arab Saudi menambah babak baru dalam cerita panjang hubungan antara legenda klub dan manajemen saat ini. Meskipun belum ada konfirmasi resmi, rumor ini terus menarik perhatian para penggemar dan pengamat sepak bola, mengingat potensi perubahan besar di tubuh klub yang pernah menjadi raja Eropa ini. Waktu akan menunjukkan apakah Maldini benar-benar akan menemukan mitra yang diinginkannya dan membawa perubahan signifikan di AC Milan.
Striker baru AC Milan, Morata tak sabar nantikan duel derby lawan Inter Milan. Penyerang baru AC Milan, Alvaro Morata mengaku tidak sabar untuk ambil bagian dalam derby della Madonnina melawan Inter Milan. Pemain berusia 31 tahun itu bergabung dengan Rossoneri di musim panas 2024 ini, menyelesaikan transfernya dari Atletico Madrid. Ia menandai debutnya bersama Rossoneri dengan sebuah gol saat masuk dari bangku cadangan melawan Torino, membantu timnya meraih 1 poin dalam hasil imbang 2-2 di pekan pertama. Pemain Spanyol itu kemudian mengalami cedera yang membuatnya absen selama beberapa minggu, namun, ia seharusnya bisa tersedia untuk pertandingan derby Milan pertama musim ini pada 23 September. Sebelumnya Morata pernah 2 periode membela Juventus, jadi ia tidak asing lagi dengan sepak bola Italia. Anggota skuad pemenang Euro 2024 itu mengungkapkan bahwa ia sebelumnya telah beberapa kali menghadiri derby Milan secara diam-diam di San Siro hanya demi bisa merasakan atmosfernya. Saya tidak sabar untuk bermain di derby Milan, kata pemain internasional Spanyol itu dalam sesi wawancara dengan Sky Sport Italia via FC Internews. Akhirnya saya mengakuinya, saya datang ke San Siro beberapa kali sebagai penggemar, dengan mengenakan topi dan kacamata hitam, dan tidak seorang pun menyadari kehadiran saya, itu karena saya ingin merasakan atmosfernya. Bahkan dari luar, Anda mengerti betapa pentingnya pertandingan ini. Saya tidak sabar untuk mencetak gol dan memenangkan derby serta membuat para penggemar Milan bangga. Morata mengakui kekuatan Inter tetapi menegaskan derby bisa dimenangkan dengan tekad yang kuat. Inter adalah tim yang sangat kompetitif, mereka memiliki kualitas hebat. Di derby, Anda harus bermain dengan tekad. Inter Milan siap bersaing dengan Bayern Munchen dalam perburuan Jonathan Tah dengan status bebas transfer. Inter Milan dikabarkan ikut serta dalam perburuan bek Bayer Leverkusen, Jonathan Tah dengan status bebas transfer pada musim panas mendatang. Menurut Tuttosport via FC Internews, bahwa Nerazzurri siap bersaing dengan Bayern Munchen dalam perburuan bek Jerman berusia 28 tahun itu. Jonathan Tah merupakan jebolan akademi muda Hamburg yang telah membela Leverkusen sejak 2015, musim lalu ia menjadi andalan di lini belakang tim asuhan Xabi Alonso yang kemudian sukses merebut gelar Bundesliga. Berkat penampilan gemilangnya di liga domestik, pada musim panas tahun ini, Bayern Munchen sangat ingin merekrut pemain internasional Jerman itu dari klub yang melengsarkan mereka dalam perburuan gelar liga. Namun, kedua belah pihak gagal mencapai kesepakatan akhir, sehingga Tah akhirnya bertahan di Leverkusen untuk musim terakhirnya di klub tersebut. Menurut Tuttosport, Inter akan berusaha memanfaatkan situasi ini. Inter punya bakat dalam merekrut pemain bebas transfer. Akuisisi terbaru mereka di bidang ini adalah Mehdi Taremi dan Piotr Zielinski. Namun, Nerazzurri akan menghadapi persaingan ketat dari Bayern Munchen yang diharapkan akan menghidupkan kembali upaya mereka untuk merekrut Jonathan. Inter tentunya akan bersemangat untuk memperkuat lini belakang mereka, terutama di pos bek tengah. Dua pilihan utama mereka saat ini adalah Francesco Acerbi, 36 tahun, dan Stefan De Vrij, 32 tahun. Kedua pemain ini sudah berumur dan kontraknya akan berakhir pada musim panas tahun depan, oleh karena itu sudah saatnya Inter memikirkan regenerasi di lini pertahanan.